Hey hey Sochan, jumpa lagi dengan Candu Fakta. Sama seperti manusia, pada dasarnya hewan bereproduksi melibatkan antara pejantan dan betina ya sob. Perkawinan hewan bisa menghasilkan banyak keturunan dan bisa menjaga ekosistem agar tidak punah. Namun, ada beberapa hewan yang memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan keturunan tanpa bantuan dari pejantan loh. Nah, pasti kamu penasaran dong hewan apa saja yang mampu berkembang biak tanpa bantuan pejantan. Langsung saja yuk, kita bahas hewan apa saja yang bisa memiliki keturunan tanpa pejantan. Udang karang. Para ahli biologi melaporkan pada tahun 2003 silam ia mengamati udang karang betina. Udang yang hidup sendirian di akuarium tersebut berulang kali bertelur dan kemudian berkembang menjadi keturunan. Bagaimana bisa tanpa bantuan jantan udang ini bisa menghasilkan keturunan? Ternyata ini karena adanya proses yang disebut parthenogenesis opomitosis yang melibatkan melewatkan satu langkah dalam perkembangan telur awal. Alih-alih membelah sehingga mereka membawa setengah dari jumlah kromosom yang dibutuhkan. Kromosom telur udang karang ini tetap utuh dan langsung berkembang menjadi marmokrab kecil. Unik sekali ya sob. Hiu kepala sekop. Pada tahun 2007, para peneliti menemukan seekor hiu betina kepala sekop yang tinggal di penangkaran yang tidak pernah terpapar oleh pejantan. Tetapi hiu ini bisa berkembang biak tanpa melibatkan pejantan. Hiu kepala sekop mengelola hal ini melalui parthenogenesis otomatis yang menghasilkan sekumpulan lengkap kromosom di dalam telur dengan menggandakan materi genetik ibu. Kadal. Ada beberapa spesies kadal yang seluruhnya betina. Kadal-kadal ini tampaknya merupakan hasil perkawinan silang antara dua spesies kadal lainnya, yang membuat mereka memiliki jumlah kromosom 2 kali lebih banyak dari biasanya. Menariknya, hal ini membuat mereka sangat cocok untuk menghasilkan keturunan sendiri tanpa memerlukan seperangkat kromosom jantan untuk melengkapinya. Namun, kadal ini tidak melupakan seks sama sekali. Kadal betina ini tetap melakukan perilaku pseudoseks seksual sebelum bertelur. Serangga tongkat. Serangga tongkat raksasa betina akan kawin dengan jantan jika cocok untuk mereka. Tetapi serangga tongkat betina tetap dapat berkembang biak tanpa campur tangan pejantan. Dalam sebuah penelitian, para ilmuwan meneliti mengapa betina terkadang hidup tanpa jantan. Ternyata hal ini bukan karena langkanya pejantan, tetapi sebaliknya karena betina enggan melakukan perkawinan. Jadi betina lebih suka mengambil kesempatan untuk menghasilkan keturunan sendiri. Serangga tongkat betina bahkan akan melawan pejantan yang ingin kawin. Serangga ini akan mengeluarkan bahan kimia anti-afrodiksiak untuk mencegah serangga jantan mendekat. Jika pejantan masih tertarik, serangga betina akan menekuk perutnya dan menendang kakinya untuk mengusir pejantan. Wah, galak banget ya sob. Hehehe. Akan tetapi, semua keturunan parthenogenesis adalah betina. Jika serangga tongkat betina terus berkembang biak secara parthenogenesis, jantan bisa punah. Namun, para pejantan lebih sering menenangkan konflik seksual daripada sang betina. Itu sebabnya parthenogenesis menjadi hal yang jarang dalam spesies serangga tongkat. Komodo. Kadal raksasa ini memang memiliki banyak keistimewaan, mulai dari ukurannya yang besar hingga cara mereka menangkap mangsanya dengan cara yang menakutkan. Selain itu, komodo betina memiliki satu bakat lain, yaitu bisa bertelur kemudian berkembang menjadi keturunan jantan yang sehat tanpa perlu kawin. Proses ini dimulai dengan telur yang sama seperti telur lainnya dengan separuh jumlah kromosom yang dibutuhkan. Namun, pada titik tertentu dalam proses perkembangan, jumlah kromosom berlipat ganda kembali. Proses ini hanya menghasilkan keturunan jantan. Ini karena pada komodo betina memiliki dua kromosom seks yang berbeda, yaitu Z dan W.
Sedangkan kromosom jantan adalah ZZ. Kemudian kromosom dalam telur membelah dan kemudian menggandakan diri. Ini hanya dapat menghasilkan kromosom WW yang tidak dapat hidup atau ZZ yang dapat hidup sebagai jantan. Ini hanya dapat menghasilkan kromosom WW yang tidak dapat hidup atau ZZ yang dapat hidup sebagai jantan. Nah, itu tadi beberapa rangkuman tentang beberapa hewan yang berkembang biak tanpa melibatkan pejantan ya sob. Buat kamu yang belum berlangganan, silahkan pencet tombol subscribe, klik tombol loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian ya, agar mereka juga mengetahui informasi-informasi terbaru tentang kejadian-kejadian menarik yang ada di dunia. Bye-bye!